doa. Menara doa itu apa sih, Kak? Menara doa itu kita akan bersama-sama berdoa buat bangsa, buat keluarga, dan buat gereja kita sebagai pasukannya Tuhan Yesus. Wah, seru amat. Aku mau dong ikutan, Kak. Iya dong. Nah, tapi sebelum kita mulai menara doanya, yuk kita perkatakan dulu DNA gereja kita. DNA kita adalah Restorasi Pondok Daun. siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity,
Mari angkat tangan kanannya dan tangan kiri taruh di dada. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Natalita akan pimpin kita dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Engkau hadir Engkau hadir di di tengah kebaktian ini. kebaktian ini. Tuhan, Tuhan, sebentar sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan, Tuhan, siapkan kami, siapkan kami, siapkan hati kami, siapkan hati kami, supaya kami supaya kami bisa mengerti bisa mengerti apa yang jadi isi hatimu. hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom. Saya bersuka cita sekali pada hari ini bisa bergabung di dalam Menara Doa Anak-anak bersama dengan adik-adik kita di Sunday School dan juga para remaja yang ada di JC. Tanggal 31 Mei yang lalu, kita merayakan Hari Pentakosta. Setiap tahun sebetulnya kita merayakan Hari Pentakosta. Oleh sebab itu, saya mau menjelaskan apa itu Hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah suatu hari yang kita peringati setiap tahun untuk mengingat Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Nah, Alkitab mencatat ini di dalam kitab Kisah Para Rasul. Dikatakan di sana pada waktu itu para murid mereka sedang bersama-sama di dalam sehati duduk berdoa. Dan ketika mereka berdoa sekitar pukul 9 pagi Roh Kudus dicurahkan dan mereka semua masing-masing dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saat itu mereka mulai berbahasa-bahasa lidah, bahasa-bahasa roh. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengerti siapa itu Roh Kudus dan bagaimana kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya mau katakan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus adalah Roh Allah. Dan Roh Allah ini, Roh Kudus ini dicurahkan kepada kita orang-orang percaya supaya dia bisa mengajar kita, menuntun kita dan menyertai kita di dalam setiap langkah hidup kita. Tetapi bukan hanya itu. Dia dicurahkan untuk memperlengkapi kita menjadi saksi-saksi Kristus. Dia memenuhi kita dengan kuasanya supaya kita bisa bergerak dan bisa berfungsi sebagai saksi Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus sebelum dia naik terangkat ke sorga, dia bersama-sama dengan murid-muridnya dan dia katakan begini kepada murid-muridnya di dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tuhan Yesus katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Itu sebabnya pada waktu murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka bukan hanya bisa berbahasa-bahasa roh, tetapi saat itu mereka mulai berjalan di dalam kuasa. Mereka mulai bisa melakukan mujizat, mereka mulai memiliki keberanian untuk bersaksi tentang siapa Yesus itu. Bahkan kesaksian mereka itu memenangkan banyak jiwa. Dan itu yang merupakan panggilan bagi kita semua hari-hari ini. Bahwa Tuhan mau menjadikan kita sebagai saksi-saksinya supaya banyak jiwa boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, saya mau katakan ini kepada saudara. Bahwa saya mempercayai bahwa menjelang akhir zaman, di hari-hari akhir ini, Tuhan akan membangkitkan satu generasi para saksi. Generasi saksi yang akan dibangkitkan oleh Tuhan ini akan menjadi generasi saksi yang paling dahsyat yang pernah ada. Kalau kita baca di dalam Alkitab, para rasul melakukan banyak mujizat. Saya meyakini di generasi terakhir ini, generasi para saksi yang akan dibangkitkan oleh Tuhan ini, mereka akan melakukan lebih banyak mujizat lagi. Kalau kita membaca bagaimana murid-murid pada waktu itu memenangkan banyak jiwa melalui kesaksian mereka, saya percaya di akhir zaman ini, maka generasi saksi yang Tuhan akan bangkitkan itu akan memenangkan lebih banyak jiwa lagi. Mereka akan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidup mereka masing-masing. Tetapi kita baru bisa menjadi saksi kalau kita dipenuhi
oleh Roh Kudus. Kita baru bisa melakukan mujizat-mujizat seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu saya mau mengajak adik-adik semua, mari kita undang Roh Kudus. Buka hati kita semua untuk dijamah oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita akan dijadikan saksi. Kita akan diperlengkapi dengan kuasa. Roh Kudus akan mengajar kita, menuntun kita, dan menyertai kita. Hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Bahkan saat ini sementara saya sedang berbicara kepada kalian, saya tahu bahwa Roh Kudus sudah ada di sebelah kalian. Roh Kudus sudah siap untuk menjamah kalian. Itu sebabnya saya mau mengajak, mari kita buka hati kita. Ikuti saya. Bagaimana caranya kita bisa menerima Roh Kudus? Yang pertama, kita mau bertobat dan minta ampun sama Tuhan untuk semua dosa-dosa kita. Kalau ada di dalam hati kita kebencian, kemarahan, ada di dalam hati kita sesuatu dosa yang belum dibereskan, mari kita minta ampun sama Tuhan. Dan setelah kita minta ampun sama Tuhan, kita buka hati kita untuk menerima Roh Kudus. Dan ketika kita membuka hati kita, undang Dia untuk datang menjamah kita dan memenuhi kita. Pejamkan mata, kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman singkat ini. Aku percaya bahwa anak-anak-Mu, para anak-anak muda remaja yang ada yang mendengarkan pesan ini, mereka menangkap apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kami, yaitu untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dan untuk menjadi saksi Kristus kami perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami perlu mengalami lawatan Roh Kudus. Kami perlu mengalami Pentakosta ketiga itu. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa saat ini, Tuhan, kepada anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Engkau sudah siap untuk menjamah mereka. Aku berdoa saat ini, ampuni kami. Kalau ada dosa, ada kesalahan yang kami buat dan kami belum bereskan di hadapan Tuhan, kami minta ampun. Sucikan kami, bersihkan kami, berikan kami hati yang baru, pikiran yang baru, lidah yang baru, urapikan. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa, saat ini kami mau membuka hati kami, mengizinkan Roh Kudus untuk menjamah kami. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, buka hati, buka hati. Izinkan Roh Kudus untuk menjamah engkau. Kalau engkau merasakan sesuatu, ada aliran kasih yang mengalir, engkau ingin menangis, jangan ditahan itu Roh Kudus, karena Dia Allah yang penuh dengan kasih. Dia sayang sama kalian. Dia sayang sama kalian. Kalau engkau merasakan satu getaran, sesuatu yang bergoyang di dalam lidahmu, jangan tahan. Itu Roh Kudus sedang menjamah engkau. Engkau akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Buka hatimu, buka hatimu. Saat ini Roh Kudus, aku sepakat dengan anak-anak-Mu. Kami mau mengundang engkau. Mari masuk dalam hidup kami. Urapi kami. Urapi kami, penuhi kami, seperti yang Kau memenuhi murid-murid-Mu. Penuhi generasi ini, anak-anak ini, menjadi generasi para saksi. Hurra karalaba kata karalaba. Penuhi, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa saat ini, penuhi Tuhan, penuhi. Pulihkan hati mereka, bangkitkan mereka menjadi generasi yang paling hebat yang pernah ada. Persiapkan, perlengkapi mereka menjadi generasi saksi-saksi yang hebat yang dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa. Urapi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, pasukan Kristus, semuanya sudah dengerin firman Tuhan nih, Kak. Iya. Tadi firman Tuhan tentang apa ya, Kak? Tentang pencurahan Roh Kudus, Kak. Oh iya, pencurahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu bisa berupa api. Sekarang kita nyanyi lagu ini ya, Api Pentakosta. Api
terdahsyat di zaman now. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, untuk bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada kami sampai hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk Pentakosta ketiga. Biar Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu yang dahsyat di zaman ini. Curahkan Roh Kudus-Mu untuk kami setiap anak-anak-Mu. Biar kami dipenuhi Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, biar kami selalu taat sama Tuhan Yesus dan tidak mau berbuat dosa. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Biar mereka bertobat dan penuaian jiwa terjadi atas Indonesia, bahkan sampai bangsa. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk generasi sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Tuhan bangkitkan iman anak sekolah minggu ya Tuhan, dan Tuhan pakai untuk Allah Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami mau mendoakan untuk generasi Yeremia. Kiranya Tuhan bangkitkan dan Tuhan pakai generasi Yeremia. Tuhan berkatilah generasi ini, kiranya Tuhan lindungi. Dan juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk virus corona, kiranya Tuhan musnahkan dan hilangkan virus corona dari muka bumi ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini ya Tuhan. Tuhan, bantulah kami untuk menjadi generasi Yeremia, yaitu generasi yang tidak suka melakukan perbuatan dosa. Tuhan juga tolong pakailah kami untuk melakukan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Bapak, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bapak, terima kasih sudah menjaga kami dari malam hingga pagi ini Tuhan. Jagalah kami lebih lagi Bapak, dari pagi hingga malam nanti Tuhan. Tuhan, berkatilah kami semua, generasi-generasi Yeremia ini Tuhan, agar bisa menjadi anak yang takut akan Engkau lebih lagi, menjadi anak yang menyenangkan Engkau, dan tarik kami ke jalan-Mu lebih lagi Tuhan. Dan turunlah Roh Kudus-Mu atas kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Engkau perintahkan kepada kami Tuhan. Tuhan, buatlah kami lebih cinta kepada-Mu lebih lagi, dan hormat kepada-Mu dan sesama lebih lagi Tuhan. Tuhan, juga sebentar kami ingin memenangkan jiwa-jiwa-Mu lebih lagi. Berkatilah kami Tuhan, supaya bisa memenangkan jiwa-jiwa-Mu, dan juga berkatilah keluarga besar kami dan juga orang tua kami Tuhan. Buatlah mereka mempunyai umur panjang dan takut akan Kau lebih lagi Tuhan. Dengarlah doa-doa kami dan jawablah Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, amin. Adik-adik, yuk kita sekali lagi menyembah Tuhan. Sekarang siapkan hati kalian untuk masuk ke dalam penyembahan. Tutup matanya, lipat tangannya. Semusim berlalu, namun kau selalu kasih dan setiamu tak pernah di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Nah, pasukan Kristus, sekarang kita mau berdoa untuk gereja Tuhan, untuk pemimpin gereja dan tubuh Kristus. Ayo kita sama-sama berdoa adik-adik. Tuhan, aku mengucap syukur karena Tuhan memberikan aku kesehatan. Tuhan, aku berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan, Engkau berkati agar cepat bisa dibuka kembali dan kami bisa Tuhan ibadah bersama-sama lagi. Tuhan, aku juga berdoa Tuhan untuk kesatuan tubuh Kristus agar orang-orang yang percaya kepada Tuhan bisa bersama melawan virus corona. Tuhan, aku juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia dibebaskan dari virus corona. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Kami juga berdoa untuk Opa Niko dan keempat wakilnya supaya Tuhan lindungi, berkati, jagai, dan berikan hikmat untuk memimpinkan gerejamu. Dan juga tolong berkati gerejamu di seluruh dunia, di Indonesia, di Lampung, dan berikan kesatuan, dan juga tolong melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. And I pray for Uncle Bude and Auntie Rita. Please bless him and give them happiness and healthiness. And
Ayo ajak mama papanya, kita gandengan tangan sama-sama, ajak papa mamanya berdoa. Saat ini kita mau berdoa untuk keluarga kita, untuk keluarga-keluarga yang ada. Dan kita juga mau berdoa untuk kota Lampung, kita juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Yuk adik-adik, kita siapin hati kita sama-sama berdoa. Perlindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang mati dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan gumul di kanan Allahku yang kupercaya. Sungguh, ialah yang akan melepaskan engkau dari jerat benang keturun, dari penyakit sampel yang terusuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampai yang menjadi terhadap penyakit menular yang melewati. 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimbamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan tergantung kepada batu. Singa dan ular tudun akan engkau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Tunggu adiknya melekat kepadaku, maka aku akan melumpuhkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melupakannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa dengan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati keluarga-keluarga kami yang ada di Indonesia, Tuhan. Orang tua kami berkati yang selalu mensayangi kita ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa yang selalu menjaga kita, orang tua kami. Berkati Yesus, orang tuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami ada di Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sang baik, sungguh kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik itu ucapan maupun pikiran kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat keluarga kami. Kiranya Tuhan Yesus yang memulihkan keluarga kami, supaya kami bisa hidup menurut kehendak-Mu. Allah yang baik, bantulah keluarga kami agar kami hidup menurut kehendak-Mu dan berpegang teguh pada firman-Mu yang telah menjadi pegangan hidup kami sekeluarga.
Biarlah Roh Kudus yang memimpin hidup kami, agar hati kami taat dan setia menurut kehendak-Mu, supaya kami bisa saling menerima, menghargai, dan memahami satu sama lain. Lindungi dan berkatilah keluarga kami. Kiranya Tuhan Yesus yang menutup bungkus keluarga kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan Yesus juga menjauhkan keluarga kami dari segala mara bahaya. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus juga yang melindungi dan memberkati orang tua kami, karena dalam setiap aktivitas dan pekerjaan mereka, karena mereka telah melindungi kami dan menjaga kami dengan penuh cinta kasih dan pengorbanan. Berikanlah mereka hati yang penuh kasih dan kesabaran dalam mendampingi kami. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan Yesus yang memampukan kami sebagai anak-anak agar bisa membanggakan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa dalam kerajaan surga, hamba datang di hadapan-Mu, meminta dan memohon pelindungan-Mu, agar senantiasa Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Lindungi Bapak Presiden, Bapak Jokowi Widodo, dan para dokter yang menangani COVID-19. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lindungi kami, anak-anak-Mu. Kami serahkan Lampung ke dalam tangan-Mu. Jauhkan kami dari penyakit COVID-19. Berkati Lampung dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Pasukan Kristus, kita sudah berdoa dan kita sekarang penuh dengan kemenangan. Dan sekarang Kak, kita mau hancurin si iblis. Ayo adik-adik semuanya semangat ya, kita nyanyi lagu ini. Kita mau hancurin iblis sama-sama. Ayo adik-adik siapin pedangnya ya, kita mau hancurin iblis sama-sama. Markas iblis dihancurkan. Markas iblis dihancurkan. Benci Yesus ditinggikan. Akulah melawan. Setiap kali ku bernyanyi, bawa gitar dan bercantik, mengabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saya menyembahnya Tuhan. Oh yes, semua pedang di tangan, bikin kacau setan. Ayo bersama markas iblis. Markas iblis dihancurkan, benci Yesus ditinggikan. Akulah melawan. Setiap kali ku bernyanyi, setiap kali ku bernyanyi, bawa gitar dan bercantik, mengabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, ya saya kasihnya Tuhan. Oh yes, semua pedang di tangan, bikin kacau setan. Dan kita ulang lagi markas iblis. Markas iblis dihancurkan, benci Yesus ditinggikan. Akulah melawan. Setiap kali ku bernyanyi, bawa gitar dan bercantik, mengabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, ya saya kasihnya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali kanan, bawa pedang di tangan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. It was just 3 nails that held him on that cross. But God was not restrained, but He was there. But Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who You are. Yeah, You're the Waymaker. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakku laki-laki dan perempuan akan bernubuat.
Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Shalom, saya ingin membagikan sedikit kesaksian. Jadi selama masa pandemi COVID-19 ini berlangsung, saya mengisi waktu stay at home ini dengan melakukan mesbah keluarga setiap hari. Di dalam mesbah keluarga, suami, saya, beserta kedua anak kami bersama-sama berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Kami juga membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kami merasakan manfaat yang sangat luar biasa dalam melakukan mesbah keluarga ini. Ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan, jiwa kami disegarkan kembali. Kami memiliki kekuatan yang baru dan kami memiliki pengharapan yang baru akan hari esok. Ini yang memampukan kami untuk terus melangkah ke depan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan saat ini. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kita senantiasa sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Saya Mami dari Ruben dan Talia. Saya bersyukur sekali selama kita di rumah saja dalam pandemi corona ini. Kita mengikuti ibadah online di rumah, anak-anak mengikuti Sunday School online di rumah. Dampaknya anak-anak semakin semangat mengikuti ibadah online hari Minggu di rumah, semakin bersuka cita, semakin rajin berdoa, semakin rajin baca firman, biar kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjamah anak-anak kita dalam ibadah online ini, dalam mesbah-mesbah keluarga kita. Tuhan Yesus hadir melawat anak-anak kita, dan sehari-harinya dalam lindungan Tuhan senantiasa anak-anak kita mengalami Tuhan hari-harinya. Terima kasih, sehat selalu buat kita, tetap semangat dalam lindungan Tuhan senantiasa. Maranatha, Shalom. Shalom, setelah mengikuti ibadah mesbah doa anak, saya merasa ibadah mesbah doa anak ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat positif untuk anak-anak kita. Karena melalui ibadah mesbah doa anak ini, anak-anak kita diajarkan untuk membangun hubungan pribadi kepada Tuhan gitu. Sebagai orang tua tentu saja kita pengen supaya anak-anak kita ini memiliki pengenalan yang baik, yang benar terhadap Tuhan, dan juga kita juga pengen anak-anak kita ini memiliki hubungan yang baik juga, dan hubungan yang sangat dekat, sangat intim dengan Tuhannya gitu, Tuhan Yesus gitu. Dan saya yakin melalui ibadah mesbah doa anak ini, anak-anak kita diajarkan lebih lagi untuk mengenal Tuhan dan bagaimana mereka menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan sahabat mereka. Oleh sebab itu saya sangat bersyukur kepada GBI Rayon 17 yang sudah mengadakan ibadah mesbah doa anak ini. Saya yakin dan percaya bahwa ibadah mesbah doa anak ini sungguh sangat menjadi berkat untuk anak-anak dan menjadi bekal untuk anak-anak kita di masa mendatang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya sebagai orang tua dari anak sekolah minggu mengucapkan banyak terima kasih atas diadakannya Menara Doa Anak Online. Saya bersyukur sekali dengan diadakannya Menara Doa Anak Online ini. Secara sekarang ini anak-anak banyakkan di rumah, ke sekolah pun tidak, ke gereja pun tidak. Dengan adanya Menara Doa Anak Online ini, anak-anak rindu untuk berdoa. Nah, ini sangat banyak manfaatnya menurut saya pribadi, di mana anak-anak itu bisa berdoa buat orang tuanya, buat sekarang masa-masa yang dihadapi bangsa kita sekarang ini, buat teman-temannya, buat bangsa dan negara, buat pemerintahan bahkan. Nah, saya percaya dengan diadakannya Menara Doa Anak Online ini, banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan anak-anak kita menjadi generasi Yeremia yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kesaksian dari orang tua yang menyaksikan bagaimana mereka telah membangun mesbah sehati bersama-sama dengan anak-anak mereka, dan mereka diberkati, dikuatkan dan diteguhkan.
Saya percaya Tuhan akan pakai adik-adik secara luar biasa untuk menjadi berkat bagi para orang tua, bagi keluarga-keluarga, bahkan bagi teman-teman saudara. Sebentar kita akan akhiri pertemuan ini. Mari kita angkat tangan kita dan buka hati kita dan menerima berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk menara doa anak ini. Hamba-Mu berdoa bangkitkan para saksi-saksi. Bahkan kami berdoa bangkitkan para pendoa-pendoa dari sejak mereka kecil. Bangkitkan menjadi para nabi-nabi Tuhan. Urapi dan berkati mereka. Pakai mereka secara luar biasa. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Sampai jumpa dalam Menara Doa Anak Online berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus.